Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari kelas akuntansi 19E dengan NIM 105731119. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan salah satu tugas yang diberikan oleh dosen kami ialah Ibu Nurul Fada, SST, MSc, sebagai dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Nah, di mana tugas kami ialah tugas MIT akuntansi keuangan lanjutan 1 atau kita sering sebut sebagai AKL. Nah, tugas itu ialah contoh soal dan penyelesaian dari konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Oke, next. Nah, teman-teman bisa melihat dari layar ini soal yang sudah diterakan, soal yang sudah disediakan, di mana bunyinya ialah pada tanggal 31 Desember 2000X1, PT Rahma mengakuisisi 80% saham biasa beredar dari PT Arsyad seharga 350 juta. Nah, adapun nilai wajar dari kepentingan non-pengendali diestimasikan sebesar 50 juta. Teman-teman bisa melihat beberapa akun yang sudah tertera pada tabel ini dan juga nilai-nilai yang sudah disediakan. Nah, pada akun ini yang pertama ada kas. Ada kas pada PT Rahma atau PT Induk itu senilai 90 juta. Kemudian PT Arsyad atau PT Anak 50 juta. Kemudian piutang dagang di sini ada 80 juta dan juga PT Arsyad atau PT Anak 40 juta. Persediaan di sini 200 juta. Kemudian di PT Arsyad 160 juta. Nah, di tanah untuk PT Rahma terdapat 175 juta. Kemudian di PT Arsyad 70 juta. Nah, bangunan peralatan untuk PT Rahma 600 juta. Kemudian PT Arsyad 350 juta. Nah, investasi pada saham PT Arsyad itu hanya terdapat pada PT Rahma, di mana nilainya itu 350 juta. Total dari akun untuk PT Rahma atau PT Induk ialah 1.495 juta. Kemudian di PT Arsyad 670 juta. Oke, mari kita lihat apakah balance atau tidak. Nah, kemudian yang di bawah akumulasi penyusutan 300 juta. Kemudian utang dagang 100 juta, utang obligasi 145 juta. Nah, saham biasa 600 juta, saldo laba 350 juta. Untuk PT Rahma atau PT Induk ialah 1.495 juta. Dapat kita lihat di sini sudah balance ya teman-teman. Kemudian untuk PT Arsyad atau PT Anak, akumulasi penyusutan 200 juta, utang dagang 50 juta, utang obligasi 80 juta, saham biasa 200 juta, saldo laba 140 juta. Nah, teman-teman bisa melihat di sini jumlahnya sama ya, 670 juta. Oke, next. Nah, teman-teman juga bisa melihat dari sini, soal tambahannya ialah pada tanggal kombinasi bisnis yang telah dikatakan tadi, 31 Desember tahun 2000X1, diketahui bahwa nilai wajar persediaannya itu terdapat 170 juta, kemudian tanah 80 juta, dan bangunan dan peralatan 375 juta. Nah, diminta atau yang ditanyakan yang pertama itu buatlah ayat jurnal eliminasi yang diperlukan. Kemudian yang kedua, buatlah kertas kerja laporan konsolidasi. Nah, baik, kita akan selesaikan soal yang sudah disediakan yang telah saya bacakan tadi. Teman-teman bisa melihat dari sini, yang pertama ada total nilai wajar atau biaya perolehan investasi. Di sini terdapat 400 juta. Kenapa 400 juta? Karena tadi sudah PT Rahma mengakuisisi saham pada PT Arsyad atau PT Anak, di mana kepentingan pengendaliannya itu kan 50 juta, kemudian akuisisinya itu 350 juta. Nah, ditambahkan 350 juta tambah 50 juta, jadilah 400 juta. Kemudian di sini saham biasa. Nah, saham biasa di sini seperti yang tertera pada tabel 200 juta. Ini untuk PT Anak ya. Kemudian saldo laba 150 juta. Kemudian kepemilikan dan pengendali. Di sini kepemilikan dan pengendalinya itu ialah 340 juta. Kenapa? Ini ditambahkan. Kemudian kepemilikan dan pengendali ini itu minus ya teman-teman. Jadi selisihnya ialah 60 juta. Oke, next. Tadi kan saya sudah membacakan bahwasanya telah diketahui persediaannya itu
160 juta, kemudian tanahnya 70 juta, dan bangunan dan peralatan itu 350 juta. Nah, nilai wajarnya di sini ialah terdapat 170 juta. Kemudian tanah itu untuk persediaan ya, kemudian tanah 80 juta, dan bangunan dan peralatan 375. Ini diperoleh dari soal ya teman-teman, sudah disebutkan tadi di soal bahwasanya diperoleh nilai wajar untuk persediaan tanah dan bangunan serta peralatan. Dan ini terdapat pada tabel, teman-teman bisa cek pada soalnya. Kemudian di sini dapat kita lihat bahwasanya kenaikan untuk persediaan itu 10 juta dan tanah kenaikannya itu 10 juta. Kemudian bangunan dan peralatan itu kenaikannya 25 juta. Oke, kita akan lanjut untuk menjawab pertanyaan yang telah disediakan ya. Yang pertama ialah mencari ayat jurnal eliminasi yang diperlukan. Nah, yang pertama, jurnal pada saat pembelian saham. Investasi, di mana jurnalnya itu investasi pada saham PT Arsyad atau PT Anak pada kas. Nah, teman-teman bisa melihat tadi di soalnya tadi bahwasanya PT Rahma mengakuisisi PT Arsyad dengan harga 350 juta. Otomatis PT Rahma mengeluarkan kasnya sebanyak 350 juta. Ini sudah diterterakan ya teman-teman. Kemudian yang kedua, eliminasi investasi. Nah, eliminasi investasi itu jurnalnya ialah saham biasa, saldo laba, dan juga selisih pada investasi pada saham PT Arsyad dan juga kepentingan non pengendali. Pada saham biasa ini, teman-teman bisa melihat ya dari soal ini ialah 200 juta untuk saham biasanya, kemudian saldo labanya 150 juta. Kemudian selisihnya ini ialah 60 juta. Di mana kita mendapatkan selisih ini? Selisih ini didapatkan dari pengurangan nilai wajarnya, total nilai wajar dikurang nilai buku 60 juta. Dikurang dengan kepemilikan 80% tersebut. Kemudian investasi pada saham PT Arsyad itu terdapat 350 juta. Kemudian kepentingan dan pengendali 50 juta. Ini sudah balance ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat dari layar yang sudah kami perlihatkan. Kemudian titik yang ketiga, estimasi pengalokasian selisih. Yang pertama, jurnalnya ialah persediaan tanah, bangunan, dan peralatan serta goodwill pada selisih. Nah, persediaan di sini nilainya ini kita ambil dari sini, dari kenaikan yang terdapat pada tabel. Ialah 10 juta untuk persediaan, tanah 10 juta, bangunan dan peralatan 25 juta. Kemudian, kan selisih sudah kita ketahui ya, selisih sudah kita ketahui 60 juta. Selisih sudah kita ketahui 60 juta, jadi goodwill-nya. Bagaimana kita mencari goodwill? Kita sisa menjumlahkan, ini kan 60 juta. Kemudian, dijumlahkan persediaan tanah dan bangunan dan peralatan ialah 45. Nah, berapa kekurangan untuk mencapai 60? Berarti 15 juta. Sudah jelas ya? Next. Baik, untuk yang kedua, kertas kerja laporan konsolidasian. Di sini sudah teman-teman bisa melihat PT Induk dan anak perusahaan, kertas kerja laporan keuangan konsolidasian pada periode 31 Desember 2021. Teman-teman bisa melihat dari sini akun-akun apa saja yang sudah disediakan, yang sudah dituliskan. Kemudian di sini ada PT Rahma atau sebagai PT Induk, PT Arsyad sebagai PT Anak, dan juga eliminasi dan konsolidasi. Baik, pada kas di sini untuk PT Rahma 90 juta, PT Arsyad 50 juta. Untuk tabel ini kita hanya mengambil atau mengcopy saja dari soal. Yang perlu kita cari di sini ialah eliminasi dan juga konsolidasinya. Nah, dari kas di sini kan 90 juta. PT Arsyad untuk PT Rahma ya, PT Arsyad 50 juta. Jadi ditambahkan menjadi 140 juta. Kemudian piutang dagang untuk PT Rahma 80 juta, PT Arsyad 40 juta. Jadi totalnya 120 juta. Kemudian persediaan. Nah, persediaan di sini untuk PT Rahma 200 juta. Kemudian PT Arsyad itu 160 juta. Kemudian terdapat kenaikan tadi ya, kenaikan pada tabel sebelumnya untuk persediaan 10 juta. Nah, kita tambahkan sama ini karena kan di debit. 200 juta ditambah 160 juta tambah 10 juta hasilnya 370 juta. Kemudian untuk tanah di sini untuk PT Rahma 175 juta. Kemudian untuk PT Arsyad 70 juta. Nah, terjadi kenaikan tadi di tabel sebelumnya ialah tanah untuk tanah itu 10 juta. Jadi totalnya
255 juta. Kemudian untuk bangunan dan peralatan, di sini pada tabel untuk PT Rahmat atau PT Induk 600 juta. Kemudian untuk PT Arsyad 350 juta. Nah, terjadi pula kenaikan di tabel sebelumnya sebanyak 225 juta. Maaf. Jadi, kita bisa tambahkan 600 juta ditambah 350 juta tambah 25 juta ialah 975 juta. Nah, investasi pada saham PT Arsyad ialah 350 juta. Kemudian, karena investasi berarti terjadi pengeluaran kas, berarti di kredit di sini. Nah, berarti hasilnya 0, 350 juta dikurang 350 juta, berarti 0. Kemudian selisih, selisihnya itu hasilnya pula 0, karena tadi sudah dijelaskan ya teman-teman, terjadi selisih 60 juta. Kemudian goodwill, nah goodwillnya ini ada 15 juta. Nah, inilah di sini konsolidasinya sisa 15 juta. Jadi, kalau kita totalkan untuk PT Rahma dan juga PT Arsyad, di sini PT Rahma 1.495 juta. Kemudian untuk PT Arsyad 670 juta. Kemudian konsolidasinya di sini totalnya 1.875 juta. Oke, untuk yang selanjutnya, untuk PT Rahma ya teman-teman, akumulasi penyusutan. Di sini akumulasi penyusutannya untuk PT Rahma itu 300 juta, kemudian ditambahkan untuk PT Arsyad 200 juta, jadilah 500 juta untuk konsolidasinya. Kemudian utang dagang. Utang dagang di sini kan 100 juta untuk PT Rahma, kemudian 50 juta untuk PT Arsyad. Nah, ditotalkan menjadilah 150 juta. Kemudian utang obligasi. Nah, utang obligasi di sini kan 145 untuk PT Rahma. Terus untuk PT Arsyad 80 juta. Ditotalkan menjadi 225 juta. Kemudian saham biasa. Nah, saham biasa di sini kan 600 juta untuk PT Rahma, untuk PT Arsyad 200 juta. Kemudian oh ya teman-teman, ini dikurangkan ya untuk PT Anak dengan eliminasinya. Ini terjadi pengurangan. Berarti 600 ditambah 200 dikurang 200 berarti sisa 600 juta. Kemudian saldo laba. Nah, saldo laba di sini untuk PT Rahma 350 juta, untuk PT Arsyad 140 juta. Kemudian eliminasi lagi untuk saldo laba 140 juta. Nah, 140 juta ini kan dikurang ya untuk di sini. Nah, 350 juta tambah 140 juta dikurang 140 juta hasilnya 350 juta. Untuk kepentingan dan pengendali seperti yang tertera pada soal itu kan sebanyak 50 juta. Kita taruh di sinilah. Oke teman-teman, jadi totalnya di sini 300 juta tambah 100 juta tambah 145 juta tambah 600 tambah 350 juta ialah 1.495 juta. Kemudian totalnya untuk PT Arsyad di sini 200 juta tambah 50 juta tambah 80 juta tambah 200 juta tambah 140 juta ialah 670 juta. Kemudian totalnya untuk konsolidasi ialah 500 juta ditambah 150 juta ditambah 225 juta ditambah 600 juta ditambah 350 juta ialah hasilnya 1.875 juta. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan teman-teman untuk soal yang telah diberikan untuk sebagai MIT akuntansi keuangan lanjutan 1. Oke, tetap semangat dan terus berjuang. Do the best for your future better. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.